Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sepsi Kastiani, NIM 19011020. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai penyaji pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian lessing, karakteristik, dan pihak-pihak dalam lessing itu sendiri. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian lessing. Lessing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sebagai sewa menyewa, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan dalam proses produksi dalam suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi, terutama yang dianggap produktif. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari leasing itu sendiri. Menurut Stitch pada tahun 2005, sewa guna usaha memiliki beberapa karakteristik, yaitu jenis-jenis syarat kontrak yang biasa terdapat dalam perjanjian sewa guna usaha. Di antaranya, untuk yang pertama yaitu syarat untuk pembatalan denda. Beberapa sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan kecuali yang syarat pembatalan dan dendanya sangat mahal, sehingga kemungkinan besar pembatalan tidak akan terjadi. Untuk yang kedua, pembaruan kontrak dan opsi pembelian atau opsi pembelian murah. Sewa guna usaha sering memasukkan syarat yang memberikan lease hak untuk membeli properti yang disewa gunakan pada suatu saat di masa depan. Untuk yang ketiga yaitu persyaratan sewa guna usaha. Untuk yang keempat, masa manfaat aktiva. Masa sewa guna usaha adalah periode waktu dari permulaan sampai akhir sewa guna usaha. Selanjutnya, nilai sisa aktiva. Nilai pasar properti yang disewa gunakan pada akhir masa sewa guna usaha disebut dengan nilai sisa atau nilai residu. Kemudian, pembayaran minimum sewa guna usaha. Pembayaran minimum sewa guna usaha adalah pembayaran sewa yang diharuskan selama masa sewa guna usaha ditambah setiap jumlah yang dibayarkan untuk sisa nilai termasuk lewat suatu opsi pembelian atau suatu jaminan terhadap nilai sisa. Selanjutnya, tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa guna usaha. Tingkat bunga yang digunakan dalam menghitung pembayaran sewa guna usaha disebut tingkat bunga implisit. Kemudian, tingkat resiko yang diasumsikan oleh lease termasuk di dalamnya pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, lease, supplier, dan bank atau kreditor. Baik, untuk yang pertama yaitu lessor adalah
perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang atau modal. Yang kedua yaitu lease adalah yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Selanjutnya, untuk yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Untuk yang keempat yaitu bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Baik, sekian materi yang saya paparkan dalam presentasi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, saya sendiri Kadek Wina Naryani, NIM 19011019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas mengenai penggolongan perusahaan leasing dan juga mekanisme leasing. Yang pertama, penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Independent Leasing Company, yang kedua Captive Lessor, yang ketiga Lessee Broker atau Packager. Yang pertama adalah Independent Leasing Company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam memenuhi barang modal nasabahnya. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian dilisi kepada pemakai. Yang kedua adalah Captive Lessor. Captive Lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Dan yang terakhir yaitu Lessee Broker atau Packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah Lessee Broker atau Packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan antara calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang proses dan mekanisme transaksi leasing. Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang dan juga pemakai barang. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing. Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini, hanya 2 pihak yang terkait yaitu lessor dan lessee. Padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Nilam Pramesti Artana Putri, NIM saya 1901118. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan leasing. Kelebihan leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Yang pertama itu ada pembiayaan penuh. Nah, yang dimaksud dengan pembiayaan penuh ini, transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100% atau full payout. Nah, hal ini akan dapat membantu cash flow terutama bagi perusahaan atau lease yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua itu ada lebih fleksibel
dari pandangan perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease yang dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh lease, sehingga pengaturan pembayaran angsuran yang secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek yang di-lease. Artinya, pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu, perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung atau blown payment pada awal atau akhir masa lease, pembayaran musiman atau khusus apabila lease bergerak dalam bidang pertanian dan pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan lease. Yang ketiga yaitu ada sumber pembiayaan alternatif. Nah, leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lain, karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lease, sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Kemudian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada. Yang keempat itu ada off balance sheet. Yaitu tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca yang memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagian aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci, karena mungkin masih ada batas kewenangan direksi, atau seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui oleh dewan komisaris atau bahkan rapat pemegang saham. Nah, dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat dimudahkan dilakukan oleh direksi tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti tidak ada keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lease, karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lease sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut dengan off balance sheet financing. Yang kelima itu ada arus dana. Yang dimaksud dengan arus dana ini, pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. Nah, di samping itu persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasinya. Yang itu merupakan dari kelebihan leasing. Yang selanjutnya ada kekurangan leasing. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, leasing juga memiliki beberapa kekurangan bagi para lease atau pengguna jasa leasing. Yang pertama itu ada denda. Denda yang dimaksud yaitu sesuatu yang harus diingat. Ketika kita menggunakan jasa pembiayaan ini, pastikan kita sanggup untuk membayar biaya angsurannya di setiap bulannya. Dan tanamkan juga rasa disiplin untuk membayar angsuran tepat waktu. Jika hal tersebut tidak bisa kita lakukan, maka bersiaplah untuk menghadapi denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabahnya yang tidak membayar angsuran pada waktunya, karena
tidak ingin menanggung kerugian denda yang diberikan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai kita membayar angsuran berikut dendanya. Nah, yang dimaksud ini yaitu kita menyicil ataupun ataupun meminjam kredit ke pihak lain, ke pihak bank ataupun finance, maka kita harus wajib membayar tepat waktu. Jika kita tidak membayar tepat waktu, maka kita akan diberikan denda harian, yaitu contohnya jatuh tempo pada tanggal 18 dan kita membayarnya tanggal 30, maka akan diberikan denda harian, yaitu berlangsungnya, berarti jika kita membayarnya tanggal 28, seharusnya jatuh tempo tanggal 18, maka denda hariannya itu 6 hari. Nah, selanjutnya juga ada penyitaan. Penyitaan perusahaan pembiayaan sudah menanggung pembayaran mobil kita, maka kita pun harus bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Namun jika kita tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka kita akan dihadapkan dengan sanksi yang lain. Pada awalnya mungkin kita hanya akan dijatuhi denda saja, maka setiap harinya setelah jatuh tempo, atau biasanya 3 hari setelah jatuh tempo. Namun selanjutnya juga kita akan dikenai status kredit macet. Jika kita sudah berada di kondisi yang seperti itu, maka pihak perusahaan pembiayaan dapat menyita mobil kita biasanya jika lewat 2 bulan dari jatuh tempo. Jadi biasanya itu diberikan keringanan paling maksimal 3 bulan. Nah, setelah kita menyicil kredit ataupun menyicil barang di finance, maka kita akan diberikan waktu selama 3 bulan. Jika kita tidak membayar selama 3 bulan itu, maka pihak finance wajib menyita barang kita atau menariknya. Yang ketiga ada penalti. Setelah kita dihadapkan dengan 2 sanksi sebelumnya, yaitu denda harian dan penyitaan, bukan berarti kita dapat melakukan pelunasan lebih awal untuk pembelian mobil kita. Pelunasan lebih awal kepada perusahaan pembiayaan justru tidak akan memberikan kita potongan bunga ataupun harga. Tapi sebaliknya, tindakan tersebut dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan perusahaan, sehingga tindakan pelunasan itu dinilai sebuah pelanggaran yang menghasilkan hukuman penalti. Sanksi penalti sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya saat proses pembiayaan dilakukan, namun sebagai nasabah hanya menurut saja apa yang dikatakan oleh perusahaan dengan pembiayaan. Kondisi 20 tersebut terjadi karena mungkin tiap perusahaan menganggap kita sudah mengetahui informasi mengenai segala ketentuan di perusahaan pembiayaan, atau juga petugas sebagai wakil perusahaan pembiayaan tersebut lupa memberitahu kepada nasabahnya tentang hal tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas juga dalam mengambil keputusan tersebut. Kita sebagai nasabah pun harus mengerti dan paham tentang aturan, kelebihan dan kekurangan yang didapatkan ketika kita menggunakan jasa pembiayaan. Nah, dari penjelasan saya tersebut dan teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Nah, oleh karena itu leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal. Jadi itu kesimpulan dari leasing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.